Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri yang akan menjadi MC pada kegiatan Ngota siang kali ini. Ngota ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk wawancara secara daring atau luring kepada wali kota, wakil wali kota, sekda, bapeda, atau OPD yang terlibat dalam riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia tahun 2023. Tujuan dari ngota ini yaitu untuk mengetahui kondisi kota sekaligus sebagai bentuk promosi serta melihat kondisi pengembangan dan pembangunan kota cerdas yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, nantinya hasil wawancara ngota ini akan dipublikasikan di dalam bentuk video TV dan akan ditayangkan di platform media sosial, riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas 2023. Selamat datang kepada pimpinan kota-kota yang telah hadir pada siang hari ini. Di sini saya sudah melihat kota Probolinggo, kemudian ada Wali Kota Madiun. Kemarin kabarnya mau hadir jam 2, tapi ternyata sudah hadir saat ini. Selamat datang untuk Kota Probolinggo, diwakilkannya betul oleh Ibu Retno Fajar Winarti atau wali kotanya yang jadi hadir, Bapak Dr. Habib Zainal Abidin. Kebetulan ada kegiatan yang bersamaan Bapak Wali Kota sehingga diwakilkan kepada kami. Oh, baik, berarti betul ya Bu ya, Insinyur Retno Fajar Winarti. Ya, Ya, baik Ibu. Kemudian selamat datang juga kepada Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD. Kalau begitu, kegiatan hari ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Purbaningsih Puri Sasanti, untuk waktu dan tempatnya. Kepada Ibu Purbaningsih, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kegiatan Ngota. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu untuk acara kita pada siang hari ini. Masing-masing kota akan mendapatkan waktu kurang lebih 10 menit untuk paparan, kemudian kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya undang yang pertama untuk Ibu Insinyur Retno Fajar Winarti. Selamat siang Ibu. selamat siang Bu Purbaningsih Puri. Ya, mangga Ibu mungkin apakah akan menggunakan PPT atau langsung bercerita saja? Ya, kita menyiapkan paparan. Oh ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purbaningsih Puri SDSMAB, Ketua Tim Pendidikan Eksekutif di Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB sebagai moderator. Yang kami hormati staf ahli, asisten, kepala UPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan bersilaturahmi dalam acara diskusi kota, riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia 2023. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf, Bapak Wali Kota berhalangan hadir pada acara ini dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan. Bapak Wali Kota menitipkan salam untuk tim rating kota cerdas RKCI ITB Bandung. Semoga acara yang digagas ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat secara nasional. Mengawali paparan, perlu kami sampaikan selayang pandang Kota Probolinggo. Kota Probolinggo dengan luas wilayah 56.667 km persegi, terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan, atau juga dikenal dengan sebutan Kota Mangga dan Anggur. Merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki potensi pembangunan ekonomi yang cukup baik, di samping kultur budaya yang masih kental. Kota Probolinggo juga memiliki wilayah yang sangat strategis, di antaranya sebagai jalan lintas utara atau lintas Pantura yang menuju ke Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan menuju Pulau Bali. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, serta banyaknya pembangunan di berbagai bidang, seperti pusat perbelanjaan yang sudah
mulai bermunculan jasa penginapan maupun ruang-ruang publik untuk bercengkrama bersama keluarga. Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk lebih dari 245.000 jiwa juga mempunyai tempat pelabuhan sendiri yang masih bergeliat sampai sekarang. Semakin nyata bahwa Kota Probolinggo nantinya merupakan daerah yang potensial untuk tujuan investasi di masa depan. Semakin berkembangnya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo, baiknya diikuti juga dengan perkembangan tren teknologi yang semakin hari semakin maju. Misalnya konsep kota yang di dalamnya sudah terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan nuansa sentuhan teknologi yang dinamakan dengan konsep kota berbasis smart city. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah mobilitas yang dilakukan oleh para pelaku yang ada di dalamnya. Konsep kota dengan basis smart city harus didukung oleh semua pihak, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan pemerintah itu sendiri. Keduanya akan menjadi bagian utama dari konsep kota yang berbasis smart city. Apalagi masyarakat ke depannya akan menghadapi tantangan digitalisasi dalam setiap sektor kehidupan. Tentunya hal ini membuat kita sadar bahwa persaingan di semua bidang nantinya akan semakin sulit jika pemerintah tidak cepat mengambil langkah untuk meningkatkan skill atau kemampuan masyarakatnya untuk menghadapi tantangan yang sudah di depan mata, terutama mengembangkan kemampuan di bidang teknologi. Adapun potensi Kota Probolinggo dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama merupakan pusat dari wilayah pengembangan Probolinggo Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian dan perumahan atau bangunan. Dan yang keempat, kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai objek wisata. Yang kelima, transportasi darat, laut, dan kereta api, pelabuhan perikanan pantai, serta pengembangan pelabuhan baru Probolinggo. Yang keenam, potensi pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru BTS. Visi pembangunan kota adalah membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Misi, untuk yang visi pertama, pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Misi kedua, sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Misi ketiga, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi keempat, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Konsep kota cerdas yang dapat mengatasi permasalahan yang timbul di kota Probolinggo adalah solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 komponen, yaitu teknologi, proses, dan manusia. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi komunikasi adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari. Komponen manusia dibutuhkan karena sebagai penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Dalam mengatasi permasalahan di Kota Probolinggo, tentunya kami mendorong setiap OPD untuk dapat membuat inovasi yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat. Beberapa inovasi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, inovasi di bidang infrastruktur dan teknologi. Beberapa inovasi yang kami lakukan adalah pengembangan jaringan intra, ada 60 titik sebagai solusi yang menghubungkan 29 kelurahan, 5 kecamatan, OPD, dan 6 puskesmas sebagai backbone pelayanan publik berbasis elektronik. Pengembangan cloud system atau storage sebagai pusat data atau data center yang menjamin ketersediaan dan kualitas data secara kontinu. Pengembangan bundaran Glaser sebagai solusi untuk kemacetan transportasi dan juga sebagai landmark kota. Kedua, inovasi di bidang keberlanjutan lingkungan. Beberapa inovasi yang kami lakukan adalah yang pertama, pembangunan ruang terbuka hijau di Probolinggo yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen di perkotaan. Beberapa ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo seperti Taman Manula, Taman Maramis, RTH Kedopo, alun-alun RTH, IPLH,
Dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo, dan sarana aktivitas sosial dan berinteraksi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga manula. Yang kedua, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) sebagai solusi mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, arsitektural, kenyamanan, dan keindahan bagi wilayah perkotaan, yaitu meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kemiskinan. Ketiga, inovasi partisipasi masyarakat. Inovasi yang kami laksanakan adalah penyediaan call center 112 sebagai solusi untuk aduan kegawat daruratan dan saluran partisipasi masyarakat untuk kota yang aman dan tentram. Insya Allah pada akhir tahun 2023 ini kami akan membangun gedung sistem keamanan terpadu atau Meteor. Meteor merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat melalui sebuah sistem yang terintegrasi berbasis teknologi. Meteor terdiri dari beberapa sistem yang sudah ada di Kota Probolinggo, meliputi aplikasi Panik Button Mangga Manis milik Polres Probolinggo Kota, kemudian ada juga call center 112 pemerintah Kota Probolinggo, dan Siap Mas Pro, sistem informasi tanggap bencana masyarakat Kota Probolinggo. Siap Mas Pro ini cara cepat kita memantau dan mengetahui kondisi tentang darurat bencana yang akan terjadi yang terpantau melalui sistem pengawasan aliran sungai, diseminasi informasi klimatologi, geofisika, dan kebencanaan, serta sistem edukasi berbasis katalog dan multimedia. Keempat, inovasi di bidang pelayanan publik. Beberapa inovasi yang kami lakukan adalah yang pertama, Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat, portal emas sebagai solusi layanan administrasi pesuratan secara digital mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Yang kedua, inovasi Si-Nol Aja sebagai solusi penyediaan jamban secara mandiri atau arisan untuk sanitasi masyarakat menuju PHBS. Kelima, inovasi di bidang kebijakan inklusi. Kota Probolinggo menghadirkan inovasi program Prohati. Inovasi merupakan hal yang selalu ada dalam setiap urusan, termasuk dalam hal pelayanan dan pembinaan pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Namun demikian, penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat tempat di masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Prohati Probolinggo Sahabat Disabilitas merupakan sebuah gerakan dalam mewujudkan Kota Probolinggo ramah disabilitas, yakni kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak disabilitas melalui pengintegrasian komitmen pemerintah, sumber daya yang tersedia, masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, serta kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas. Prohati sesuai dengan visi dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, yakni membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Berkeadilan ini maksudnya adalah untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Inovasi di bidang keamanan dan kesiagaan bencana dengan membentuk kelurahan tangguh bencana sebagai solusi untuk mitigasi dan penanganan bencana yang disandingkan dengan pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Siap Mas Pro, sistem informasi tanggap bencana masyarakat Kota Probolinggo, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Rencana pembangunan kota cerdas di Kota Probolinggo, tentunya Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan
efektivitas yang tinggi. Smart City didasarkan pada upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga di masa mendatang diharapkan suatu kota layak untuk dihuni, tercipta hubungan yang harmonis bagi setiap orang dan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, Kota Probolinggo telah melaksanakan langkah-langkah mulai dari penguatan kebijakan sampai dengan implementasi perencanaan yang telah disusun melalui penyusunan Master Plan Smart City dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Master Plan Smart City Kota Probolinggo 2019-2023, penjaringan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang secara spesifik melalui musrembang tematik, melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset melalui inovasi Pelita Siaba kerjasama pemerintah Kota Probolinggo dengan BPPT. Kolaborasi dengan stakeholder di Kota Probolinggo dengan membangun sistem keamanan terpadu Kota Probolinggo Meteor sebagai kolaborasi OPD, teknis kedaruratan, TNI dan kepolisian, rumah sakit, penyedia layanan jasa telekomunikasi dan listrik. Proses transformasi digital yang dilakukan di Kota Probolinggo dibangun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran pentingnya teknologi untuk seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, baik itu melalui bentuk sosialisasi dan pelatihan maupun kita paksa dengan membangun sebuah layanan berbasis teknologi informasi. Inovasi yang kami laksanakan melalui absensi online, e-kinerja, pemanfaatan tanda tangan elektronik pada administrasi persuratan, sehingga memaksa seluruh ASN untuk bertransformasi dari manual menjadi digital. Yang kedua, memberikan penekanan tentang keharusan bertransformasi digital. Ini juga kami lakukan. Seluruh layanan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan di Kota Probolinggo sudah berbasis digital. Dan lainnya yaitu pemanfaatan aplikasi Srikandi yang dikembangkan oleh Andri bersama Kominfo, ini juga telah kami terapkan sehingga seluruh ASN sadar dan memahami transformasi digital itu perlu dilakukan dan apa manfaatnya. Kota Probolinggo mendapat penghargaan sebagai terbaik 3 nasional dalam pengelolaan Srikandi tahun 2023 dari Kementerian Kominfo. Dalam pelayanan publik kami juga membangun beberapa aplikasi pendukung, misalnya aplikasi Portal Emas, layanan 112, aplikasi View Probolinggo. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi tentang teknologi yang akan digunakan. Ini kami laksanakan melalui sosialisasi internet sehat dan aman ke sekolah-sekolah. Yang keempat, membangun dan menyiapkan tim yang siap dengan digitalisasi. Tim ini kami bentuk dalam bentuk keputusan wali kota. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi. Tim yang dibentuk terdiri dari tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun Dewan Smart City yang beranggotakan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Yang kelima, bimbingan dan pelatihan tentang proses digitalisasi. Inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan DOU ASN dari oleh untuk ASN. Dalam rangka pengembangan kompetensi teknis ASN, pemerintah Kota Probolinggo juga mengadakan pelatihan internet sehat dan pembuatan konten kreatif media sosial perangkat daerah. BKPSDM dengan Diskominfo Kota Probolinggo telah melaksanakan kegiatan dari oleh untuk ASN dalam bentuk pelatihan internet sehat dan pembuatan konten kreatif media sosial perangkat daerah. Materi yang disampaikan melalui etika bermedia sosial bagi ASN dan institusi, pembuatan konten kreatif media sosial pemerintah, dan cara menulis berita serta pembinaan disiplin ASN dalam penggunaan medsos. Yang keenam, evaluasi proses digitalisasi. Setiap tahun Inspektorat dan Diskominfo melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur yang dilaksanakan bersama-sama sebagai amanat dari pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Menpan RB. Pemanfaatan teknologi dan data dalam mengatasi permasalahan kota. Teknologi dan data sangat penting dalam mengatasi permasalahan di Kota Probolinggo.
Solusi pemanfaatan teknologi dan data adalah melalui sistem informasi kesehatan ibu dan anak Probolinggo yang cerdas, cermat, andal, teliti, inovatif, dan berkualitas. Siskia Pro Cantik, di mana Siskia Pro Cantik merupakan terobosan dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, yaitu aplikasi berbasis website yang menyediakan data tentang ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita yang dilayani oleh puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit pemerintah dan swasta, rumah sakit ibu dan anak, dan klinik. Dengan data tersebut akan membantu pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayah setempat. Inovasi selanjutnya adalah penggalian data ketika terjadi kejadian kegawat daruratan. Melalui layanan call center 112, dengan adanya data yang tepat, maka akan menentukan skala penanganan yang akan ditentukan oleh call taker. Misalnya terjadi kecelakaan dengan data yang didapat dari pelapor, apakah perlu melibatkan kepolisian atau hanya ambulans saja, sehingga diperlukan pelayanan terintegrasi antar instansi berbasis teknologi. Kemudian di Kota Probolinggo juga ada sistem informasi unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan data kemiskinan sehingga datanya dapat dijadikan dasar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tantangan dalam menerapkan kota cerdas di Kota Probolinggo adalah dalam menerapkan kota cerdas di Kota Probolinggo, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum tersedianya contoh standar baku atau role model penerapan kota cerdas Indonesia. Namun kami bersyukur sudah terbit PP nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan dengan pendekatan Smart City dan Standar Nasional Indonesia, walaupun saat ini sudah dalam proses implementasi awal. Sehingga memang dibutuhkan kejelian dan fokus dari kami untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dan isu di Kota Probolinggo. Optimalisasi dari ketersediaan dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor pertimbangan penting. Adapun beberapa tantangan yang kami hadapi meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, bagaimana menyelaraskan arah pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana mengolaborasikan 3 elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penerapan kota cerdas. Ketiga, bagaimana merubah mindset tentang arti kota cerdas yang tidak hanya tentang teknologi. Inovasi dan kreativitas kota yang telah dilakukan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun kota cerdas di Kota Probolinggo adalah dari pemerintahan, inovasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Probolinggo yaitu Portal Emas, Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat, aplikasi layanan publik terintegrasi yang dikembangkan oleh Pemkot Probolinggo sebagai platform bagi masyarakat untuk mengakses ragam layanan publik, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Aplikasi Portal Emas telah di-launching sejak bulan September 2021, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Probolinggo 4 September 2021. Dengan adanya Portal Emas ini, salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kademangan, mendapatkan penghargaan dari Menpan RB, yaitu Wilayah Bebas Korupsi, WBK, tahun 2019, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBBM, pada tahun 2022. Selanjutnya, Sistem Informasi Ijazah Online, SIIJOL, menjadi sebuah aplikasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Probolinggo dalam bidang pendidikan yang dirasa cukup merespon digitalisasi pendidikan, baik itu regulasi, pengajar, atau guru dan siswa. Dengan adanya SIIJOL, masyarakat Kota Probolinggo dapat mengakses dokumen ijazah atau pengarsipan ijazah secara digital. Aplikasi dibangun berbasis digital web dan Android yang mengendalikan proses penerbitan ijazah mulai dari pendataan, penulisan, pengarsipan hingga pendistribusian ijazah, sehingga pemantauan progres dapat diakses oleh siswa, orang tua, sekolah secara online. Beberapa layanan terkait ijazah yang biasanya dilakukan manual akan dapat dilaksanakan secara digital, cepat, dan akurat.
antara lain pendistribusian ijazah, penggantian ijazah hilang atau rusak, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, dan keabsahan ijazah. Di bidang dari industri, dalam bidang industri, inovasi yang telah dilakukan adalah yang pertama pelitasi abah. Melalui pelitasi abah, pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan. Pemerintah Kota Probolinggo berhasil masuk dalam finalis Top 99 inovasi pelayanan publik yang digelar Kemenpan RB. Pelitasi Abah merupakan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan limbah tahu di pabrik yang ada di Kota Probolinggo. Pembangunan biogas limbah tahu yang awalnya hanya di satu pabrik, ini sudah berkembang ke 3 pabrik. Dari masyarakat, inovasi yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kota Probolinggo yaitu SII0 aja. Sistem inovasi layanan arisan atau angsuran jamban SII0 aja adalah sistem inovasi layanan arisan atau angsuran jamban. Sasaran yang dituju adalah seluruh masyarakat yang belum punya jamban, sharing atau numpang ke jamban milik saudara atau tetangga, dan JSSP, jamban sehat semi permanen, yaitu akses ke jamban yang kurang memenuhi syarat kesehatan seperti jamban model cemplung atau juplu. Sistem pembinaan bagi penderita gangguan jiwa atau teman bahagia. Inovasi ini orang dengan gangguan jiwa dilayani, diobati, hingga didampingi agar mereka sembuh. Kota Probolinggo menggunakan metode yang tidak lazim dan tidak populer untuk posyandu jiwa, yaitu dalam posyandu tersebut menggunakan metode pendekatan dari klinis individual ke produktif sosial sesuai dengan berkembangnya konsep kesehatan jiwa komunitas. Memprioritaskan pelayanan penanganan gangguan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan meningkatkan ketertiban lintas sektor. Di dalam posyandu jiwa ini, pembinaan dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan hidup sehari-hari, melatih keterampilan ODGJ untuk melakukan kegiatan positif di lingkungan masyarakat, melatih kemandirian, yaitu pelatihan bercocok tanam, pelatihan pembuatan minuman kemasan, serta pelatihan kewirausahaan bagi ODGJ. Kondisi literasi digital di Kota Probolinggo dengan mengimplementasikan 4 pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan kepada stakeholder di Kota Probolinggo yang meliputi masyarakat, pemerintahan, dan juga sektor usaha, antara lain yang pertama untuk digital skill atau kecakapan digital, pelatihan bagi UMKM tentang e-commerce atau e-UMKM, pelatihan desain kemasan untuk industri, pelatihan pembelajaran digital bagi tenaga pendidik, pelatihan pemanfaatan layanan online di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo kepada masyarakat, atau pelatihan aplikasi portal. Untuk digital ethics yaitu etika digital, pelatihan internet sehat yang dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun di kelurahan atau kecamatan. Sedangkan untuk digital safety atau keamanan digital, sosialisasi terkait pentingnya keamanan informasi bagi seluruh ASN pada perangkat daerah melalui program DOU dari oleh untuk ASN. Selain itu juga ada launching CSIRT, Cyber Security Incident Response Team, pada tahun 2024 bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Yang keempat, digital culture atau budaya digital, menyediakan konten berupa iklan layanan masyarakat, infografis, flyer melalui media pemerintah Kota Probolinggo yaitu medsos, radio suara Kota Probolinggo, dan situs web tentang pentingnya menjadi pengguna sosmed yang positif dan dapat menjaga rekam jejak. Program yang dilaksanakan dalam meningkatkan digital talenta di Kota Probolinggo adalah kita meningkatkan digital talenta yaitu melalui kegiatan kelompok informasi masyarakat
atau KIM di setiap kelurahan yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan era digital saat ini, teknologi dapat membantu masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam bidang apapun. Selain memberikan pelatihan kepada para pelaku industri melalui pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk melalui medsos seperti Facebook, WhatsApp, dan atau Shopee dan lainnya. Pemerintah Kota Probolinggo juga menyiapkan platform Umik Hebat sebagai aplikasi e-commerce Kota Probolinggo untuk mendorong para UMKM untuk lebih cepat dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini bertujuan untuk promosi produk khas daerah dari UMKM ataupun IKM. Promosi yang dilakukan tidak hanya promosi manual seperti bazar, pameran, dan lainnya, akan tetapi didukung dengan aplikasi e-commerce. Dalam rangka pengembangan kompetensi teknis ASN, pemerintah Kota Probolinggo juga mengadakan pelatihan internet sehat dan pembuatan konten kreatif medsos perangkat daerah. BKPSDM dengan Diskominfo Kota Probolinggo telah melaksanakan kegiatan DOU dari oleh untuk ASN dalam bentuk pelatihan internet sehat dan pembuatan konten kreatif medsos perangkat daerah. Materi yang disampaikan meliputi etika bermedia sosial bagi ASN dan institusi, pembuatan konten kreatif medsos pemerintah, dan cara menulis berita serta pembinaan disiplin ASN dalam penggunaan medsos. Kemudian kami juga mendorong munculnya digital talenta di lingkungan pesantren dengan memberikan bantuan internet bagi pondok pesantren yang mendorong pesantren meningkatkan produknya melalui program OPOP, One Pesantren, One Product. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi internet sehat kepada siswa dan pesantren di wilayah Kota Probolinggo. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semua capaian hakikatnya berkat dukungan dari berbagai pihak dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada tim RKCI ITB Bandung dapat memberikan saran dan masukan untuk pembangunan smart city di Kota Probolinggo. Semoga langkah kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan merupakan awal yang baik bagi kelancaran dan kesuksesan pembangunan di Kota Probolinggo. Bu Retno masih ada yang mau disampaikan? Seperti kebiasaan kita ya Bu ya, wajib menyampaikan pantun. Kalau dari Siap. minum kopi di waktu pagi, Cakep. dihidangkan bersama roti. Inovasi berjalan tiada henti, Kota Probolinggo siap menuju Smart City. Wah. Oh, belum Luar itu, biasa. masih ada. Bumbunya jamu memakai adas. Adas dimakan rasanya pedas. Ayo kita segera bergegas. Kota Probolinggo menjadi kota cerdas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya dari Ibu Retno Fajar Winarti. Ini luar biasa sekali. Paparannya sudah sangat lengkap ya Bu ya. Tapi izinkan saya bertanya beberapa hal saja karena saya tergelitik dengan paparan yang sangat lengkap ini. Yaitu diantaranya adalah bagaimana pengintegrasian data dari masing-masing aplikasi tersebut. Sebagai contoh dari Siska Bu, Siska Pro Cantik. Betul ya Bu ya, Siska Pro Cantik dari Dinas Kesehatan ini, apakah dia sudah terhubung dengan sistem informasi ULTPK yang Ibu sebutkan? Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah yang terakhir terkait One Pesantren One Product ini, apakah dia sudah terhubung juga ke UMIK Bu? Baik, Bu Purbani Sipuri, kita menghadirkan juga SKPD yang menangani secara langsung. Jadi untuk Siskia Pro Cantik ini merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, sedangkan untuk OLTPK dari Dinas Sosial, sedangkan yang terkait dengan OPOP nanti akan dijelaskan juga dari Dinas Koperasi. Seperti itu ya Bu ya, biar lebih jelas karena yang secara teknis yang menguasai. Monggo dari SKPD yang terkait.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo mungkin bisa menyampaikan terkait masalah aplikasi Siskia Cantik. Saat ini aplikasi Siskia Cantik ini untuk customernya kayak gitu itu lebih kepada dinas kesehatan saja untuk sementara ini Bu. Dan saat ini memang lagi proses pengembangan lebih lanjut. Dan terkait apakah ini sudah bridging atau terhubung dengan yang jenengan sampaikan tadi, kami sampaikan memang belum. Jadi kan nanti ini memang lagi kami coba untuk melakukan pengembangan. Jujur aja bahwa untuk Siskia Cantik ini sendiri sedikit terimbas kemarin itu pada saat ada COVID-19 sehingga memang beberapa sumber daya itu terutama dari sisi penganggaran untuk pengembangan kami memang agak tersendat kayak gitu sehingga berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi insya Allah nanti ke depan dan memang dari tahun ini dan ke depan lagi kita sudah menganggarkan untuk pengembangannya termasuk nanti melihat ke depan juga adanya aplikasi-aplikasi yang nanti juga di Kemenkes yang mudah-mudahan nanti kami juga bisa terbridging ke sana. Terima kasih. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Ya, Baik. mohon izin Ibu, Mangga. barangkali sedikit menambahkan karena di awal aplikasi ini memang kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kami kebetulan dari Diskominfo Ibu, yang memang setiap aplikasi biasanya memang selalu berintegrasi atau berkomunikasi dalam penyusunannya atau pengembangannya dengan kami. Aplikasi Prosantik ini aplikasi yang sudah cukup lama sebetulnya yang dibangun oleh Dinas Kesehatan oleh rekan saya samping sebelah kiri ini. Dan aplikasi ini sebenarnya yang dimasukkan terbridging ini kalau dengan pusat memang belum. Tetapi untuk di internal, artinya di Kota Probolinggo itu sudah berkolaborasi dengan tadi yang kita sampaikan dengan pos-pos kesehatan lain atau klinik-klinik atau bidan-bidan yang sudah terhubung di aplikasi ini dan kemudian aplikasi ini bisa dari inputan data dari masing-masing pos kesehatan tadi itu untuk mendeteksi kerawanan-kerawanan yang muncul dari kondisi ibu hamil, ya. Sehingga tadi itu karena tujuan aplikasi ini adalah untuk mengatasi atau mengurangi dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga aplikasi sangat berguna. Bahkan ini kemarin kami juga sempat komunikasi dengan tim yang melaksanakan, ini juga bisa untuk di penanganan stunting aplikasi. Dan aplikasi ini beberapa tahun yang lalu dapat penghargaan untuk mewakili di Smart City juga, kebetulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo saat itu, ini diapresiasi menjadi mewakili salah satu di tingkat Asia, itu Siskia Cantik. Nah, betul memang disampaikan oleh Ibu dokter tadi bahwa ada memang pada saat COVID nih, ya ada beberapa yang memang harus kita berhenti berkembang. Jadi memang ada beberapa kendala saat itu sehingga pengembangan yang lebih luas itu memang agak terhambat. Tapi sejatinya aplikasi ini sampai saat ini dijalankan dan ini sangat membantu dalam penentuan target-target kinerja di bidang kesehatan, tentunya khususnya di bidang penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Demikian Bu tambahan dari kami, Mbak Tunu. Terima kasih Bapak Kadis Kominfo. Selanjutnya mungkin pertanyaan mengenai OPOP, apakah sudah terhubung dengan UMIK? Apakah memang seperti tadi Dinkes belum terhubung, ini juga sama belum terhubung berarti ya Pak? Mungkin dari ini terkait dengan sebentar. UMIK ya? UMIK itu Dari Dinas Sosial hadir ya, saya menjelaskan mungkin atau dari Pak Uji, Pak Uji. Jadi untuk LTPK itu sebenarnya kerja tim itu dari mulai Bapeda, kemudian juga Dinas Kesehatan, kemudian dari yang utamanya sebenarnya dari Dinsos. Jadi di LTPK itu kita di sana mengumpulkan data terkait dengan bentuknya ini sampai ke tahapan kartu yang kartu Bestari dan kartu Pandalungan. Jadi kami membuat sebuah identitas bagi warga miskin, itu ada 2 kartu, yaitu kartu Pandalungan dan kartu Bestari. Nah, kartu Bestari ini adalah kartu yang sudah
merekod sama dengan data DTKS, Bu. Di data DTKS, kemudian untuk kartu Pandalungan sendiri ini representasi dari kartu yang surat terganti dari surat keterangan miskin. Nah, dari WLTPK ini salah satu dari kartu ini masyarakat mendapatkan akses terhadap masyarakat miskin ini pelayanan kesehatan kesehatan pendidikan yang gratis itu melalui kartu ini. Kemudian data yang terkumpul dari WLTPK ini kemudian diolah sehingga di situ ada beberapa program yang kemudian merujuk pada sasaran yang sudah jelas ya, yang sudah terdata dan terfilterisasi sehingga bantuan-bantuan yang diberikan itu menjadi tepat sasaran. Itu yang terkait dengan WLTPK. Sehingga ini adalah kolaborasi dari beberapa OPD, Bapeda sebagai bagian dari perencanaan secara keseluruhan, kemudian eksekusinya atau pengelolaan aplikasi atau tim ini secara aplikasinya adalah di dinas sosial, kemudian OPD-OPD yang terkait di sana beberapa dinas terhubung dengan WLTPK seperti halnya di dinas perindustrian atau dinas DKUP, koperasi ya, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, semua berkolaborasi memanfaatkan data yang terkumpul atau terolah di aplikasi di WLTPK. Itu mungkin secara umum, Bu. Nanti mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Mungkin Bu Retno masih ada tambahan sebelum saya kembali. Ada dari OPD lain yang akan menambahkan? Kalau untuk OLTPK sudah Ibu, jadi kami mencoba menjelaskan yang terkait OPOP. Jadi untuk OPOP itu di Kota Probolinggo kita sudah terhubung dengan UMKM. Bahkan kemarin pada waktu hari Minggu kemarin, Bapak Wali Kota itu meresmikan galeri OPOP. Sekaligus juga di situ merupakan klinik bisnis. Jadi kita ya mengakomodir pondok pesantren itu kita memfasilitasi dengan galeri OPOP, yaitu galeri One Pesantren One Product, yang sekaligus juga klinik bisnis untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pondok pesantren di Kota Probolinggo. Seperti itu, Bu. Jadi terkait dengan OPOP itu memang Kota Probolinggo, Bapak Wali Kota sangat peduli dan selalu memfasilitasi OPOP itu sendiri. Sehingga diharapkan juga dengan galeri OPOP itu bisa menjadi stimulus bagi lahirnya produk-produk baru di Kota Probolinggo, dan kita juga terus memberikan ruang sehingga bisa menunjukkan hasil OPOP yang lebih luas lagi. Selain itu, dengan adanya galeri itu semangatnya adalah atau substansinya adalah menjadikan penyemangat dan pengembangan pondok pesantren yang ada di Kota Probolinggo, dan nantinya juga di sekitar galeri OPOP itu kita ada kawasan sentra kuliner, termasuk juga ada angkringan yang nantinya juga akan semakin merupakan menunjang untuk pengembangan OPOP itu juga. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Retno Fajarwinarti, Pak Kadis Kominfo, dan Ibu Kepala Dinkes Kota Probolinggo. Sebelum saya lanjutkan ke Wali Kota Madiun, saya ingatkan kembali untuk Ibu Retno dan rekan-rekan mengisi kuesioner RKCI ya, Bu. Mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner RKCI. Ya. Terima kasih banyak. Untuk sesi Kota Probolinggo sudah selesai. Apabila mau tetap di dalam ruang Zoom, silahkan. Apabila ada kegiatan lain, silahkan mengingatkan Zoom. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Mohon pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.